Shalom Bapak Ibu, Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Grand Tuparel. Selamat pagi, apa kabar Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita, mari Bapak Ibu yang ada dalam rumah, mari kita satukan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesehatan yang masih boleh kami rasakan Bapa, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami masih boleh ada di rumah kami masing-masing, berkumpul bersama Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kiranya Kau lihat setiap hati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Walaupun keadaan saat ini Bapa tidak mengurangi rasa semangat kami untuk ibadah Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, walaupun kami tidak pada tempat yang sama, tapi kami percaya Tuhan, di saat kami punya kerinduan yang sama, Roh Kudus-Mu hadir di tempat kami ya Bapa. Menjamah setiap hati kami pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati jalannya ibadah kami ini Tuhan, baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar hanya nama-Mu saja kami puji, kami sembah dan kami tinggikan. Sucikan dan layakan kami Bapa, kuduskan setiap kami Bapa, agar kami boleh masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Rindu
kebaikan-Mu Tuhan, buat setiap kemurahan-Mu Bapa, buat setiap pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Keterbatasan kami Bapa, kami percaya Kau lihat hati kami Tuhan. Kami mau sembah Kau lebih lagi Bapa, kami sembah Kau lebih lagi Tuhan. Kami puji Kau Tuhan, sebab Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu Bapa di kehidupan kami, di ibadah kami ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Engkau boleh ada dalam tengah-tengah ibadah kami Tuhan, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan, memberkati dan memberikan damai sejahtera bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkati setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi kami Bapa. Biarkan kami boleh mendengar dari firman-Mu Bapa. Biarlah juga kami boleh menjadi pendengar yang baik ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman melalui hamba-Mu. Terima kasih Yesus. Salam saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kembali kami boleh datang kepadamu, kami beribadah kepadamu, dan kami percaya dalam ibadah kami pada pagi ini, Kau hadir di setiap tempat kami masing-masing ketika kami duduk diam beribadah secara online. Dan kami tahu Bapa, ibadah ini, ibadah yang datang daripada Engkau, dan Engkau sendiri yang mengundang kami untuk hadir dalam ibadah ini. Dan kami percaya ketika Engkau mengundang kami dalam ibadah ini, Engkau juga yang memberkati ibadah kami ini. Bapak terima kasih buat semuanya ini. Demikian juga Bapak saat ini. Pakai hamba-Mu ini. Hanya sebagai alat tidak lebih daripada itu. Kuduskan dan sucikan hamba-Mu ini yang penuh dengan salah dan dosa. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus. Sehingga hamba boleh layak menjadi alat yang daripada Engkau. Dan Engkau sendiri yang menurut perkataan hikmat firman. Di dalam hati jiwa bibir hamba ini. Biar Roh Kudus juga lah ya. Yang memimpin, yang menguasai hati pikiran hamba. Sehingga semuanya dalam kontrol Allah Roh Kudus. Bapak terima kasih buat kasih karunia anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Sehingga karena kasih karunia-Mu Tuhan kami diselamatkan. Karena kasih-Mu Tuhan kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Dan terima kasih Bapak. Karena belas kasihan-Mu jugalah kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Bapak terima kasih. Keharusan pendamaian daripada Engkau bagi setiap manusia. Termasuk kami di dalamnya adalah orang pilihan-Mu. Yang mana kami percaya kami sudah masuk bahagian daripada anak-anak-Mu. Keluarga besar kerajaan surga. Bapa berfirmanlah kepada setiap kami. Kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Sudah yang kasih dalam Tuhan. Kita masih poin yang keempat yaitu mengaruniakan dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Dengan tema keharusan pendamaian dari Allah bagi manusia. Saya akan bacakan kembali Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah yang kasih dalam Tuhan. Di dalam Yohanes 3:16 ini, di poin yang keempat yaitu mengaruniakan. Nah, tanggal 13 September minggu yang lalu saya katakan bahwa kata mengaruniakan dalam ayat 16 ini juga memiliki arti berkat agung. Ya, berkat agung dari Allah Bapa kepada setiap kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan berkat agung ini adalah berkat yang paling indah, yang paling besar, yang tidak ada lagi berkat yang lebih indah, yang lebih besar, yang lebih dahsyat daripada berkat agung ini. Jadi segala sesuatu berkat yang Allah berikan, yang Allah sediakan bagi manusia, bagi dunia ini, semuanya itu standar berkatnya di bawah berkat agung. Jadi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, kita betul-betul menerima berkat agung yang daripada Allah. Dan berkat agung itu jugalah yang membuat hidup saudara dan saya berubah kepada hidup yang kekal. Tidak lagi akan mengalami kematian kekal. Sebab saudara dan saya sudah menerima berkat agung. Dan berkat agung itu dimeteraikan oleh Roh Kudus di dalam setiap kerohanian daripada saudara dan saya. Dan kehidupan kita yang akan datang. Nah saudara, mengaruniakan juga punya arti adalah memberikan anaknya. Ya. Kalimat mengaruniakan dalam poin keempat ini juga punya arti
mengaruniakan atau memberikan anaknya untuk dikorbankan. Bagi siapa? Bagi setiap manusia yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalimat mengaruniakan dalam ayat 16 ini punya arti adalah Allah Bapa memberikan anaknya atau Allah Bapa mengaruniakan anaknya untuk dikorbankan bagi saudara dan saya. Dikorbankan bukan korban yang biasa, tapi anaknya ini dikorbankan menjadi korban penebus daripada dosa saudara dan saya. Membayar vonis Allah, di mana vonis Allah dijatuhkan sehingga setiap manusia akan mengalami kematian kekal, yaitu maut. Nah, Yesus Kristus anaknya yang dikorbankan inilah yang diberikan kepada saudara dan saya. Jadi diberikan untuk dipersembahkan, mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Jadi betapa luar biasanya kalimat mengaruniakan di sini. Saudara dan saya harus betul-betul merespon. Saudara dan saya harus betul-betul, yang pernah saya katakan, kita harus selalu mengucap syukur. Harus selalu bersyukur. Sebab Allah Bapa di surga memberikan anaknya untuk dikorbankan. Menebus dosa saudara dan saya. Menggantikan yang seharusnya saudara dan saya mati kekal karena dosa. Yesus yang menggantikan itu di atas kayu salib. Nah, Yesus itulah yang dikorbankan, yang diberikan kepada saudara dan saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yesus Kristus sendiri pun tahu untuk apa dia datang ke dunia ini. Di dalam Yohanes 3:16 ini percakapan daripada Yesus Kristus dengan Nikodemus. Sehingga Yesus Kristus sendiri yang menjelaskan bahwa dia datang ke dunia adalah karena karunia, di mana Allah mengaruniakan, Allah memberikan, Allah mempersembahkan pribadinya, anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia, mati di kayu salib. Jadi Yesus sendiri tahu misi dia datang ke dunia ngapain. Yesus tahu banget ketika dia harus datang ke dunia dan dia harus siap mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk saudara dan saya. Saudara, mengaruniakan kalimat yang begitu indah, yang seharusnya saudara dan saya selalu bersyukur, selalu berterima kasih karena berkat agung ini. Karena Allah Bapa memberikan anaknya dan menggantikan saudara dan saya. Yang seharusnya kita mati kekal. Tapi karena anaknya dikorbankan untuk saudara dan saya, kita memperoleh hidup yang kekal. Saudara, setiap saudara dan saya yang merasa menerima karunia Allah ini, yang dikatakan di dalam Yohanes 3:16, di mana Allah Bapa mengaruniakan. Dan kalimat mengaruniakan ini harusnya menjadi sesuatu pegangan, menjadi suatu peringatan, menjadi suatu momentum prima setiap hari dalam hidup saudara dan saya. Kenapa saya katakan momentum prima dalam kehidupan saudara dan saya setiap hari? Karena Allah Bapa mengaruniakan anaknya, inilah saudara dan saya kembali memperoleh hidup yang kekal. Dan kembali saudara dan saya mempunyai hak menjadi warga negara kerajaan surga kembali. Jadi kalimat mengaruniakan dalam ayat 16 ini juga mengubah hidup saudara dan saya. Yang seharusnya saudara dan saya tidak ada harapan lagi. Setelah nanti kita mengalami kematian tubuh. Kita akan mengalami kematian yang kedua. Karena maut itu sendiri. Yaitu mati masuk neraka. Tapi karena kalimat mengaruniakan dalam ayat 16 inilah mengubah saudara. Yang seharusnya saudara dan saya ada di posisi dalam kematian kekal nanti di dalam kerajaan maut. Kita diubahkan, kita dipindahkan. Yaitu apa? Berpindah ke dalam kerajaan kekal. Kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. Kelak nanti ketika Tuhan datang yang kali kedua. Dan dunia dan segala isinya yang akan dibinasakan kembali. Dan kita akan tinggal di Yerusalem baru. Jadi kalimat mengaruniakan dalam ayat 16 ini punya arti yang luar biasa. Yang seharusnya saudara selalu harus mengucap syukur, berterima kasih. Tapi faktanya saudara, seringkali kalimat mengaruniakan dalam ayat 16 ini kita hanya mengingat atau kita hanya meresponnya hanya sekejap. Mungkin kalimat mengaruniakan ini
Selalu kita ingat kalau ketika Natal, hari Natal. Seringkali hari Natal juga Yohanes 3:16 ini dikhotbahkan. Kadang-kadang juga di hari Paskah juga Yohanes 3:16 ini juga dikhotbahkan. Jadi hanya hari-hari tertentu ketika bersinggungan dengan Yohanes 3:16 ini kita diingatkan kembali kalimat mengaruniakan. Yang seharusnya sekali lagi Saudara, kalimat mengaruniakan dalam ayat 16 ini, inilah yang mengubah hidup saudara dan saya. Berkat agung. Anak yang tunggal diberikan kepada saudara dan saya. Supaya saudara dan saya tidak mati kekal. Saudara, mengenai berkat, yang tadi saya katakan bahwa berkat di atas segala berkat, berkat yang terbaik dari yang terbaik yang Allah berikan, yaitu berkat agung. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Anak yang tunggal, diberikan, dikorbankan bagi saudara dan saya. Tetapi seringkali yang kita kejar bukan berkat agung itu. Seringkali yang kita kejar bukan Yesus Kristus yang dikorbankan bagi saudara dan saya. Tapi yang seringkali kita kejar adalah berkat-berkat yang bersifat materi. Berkat-berkat yang bersifat untuk membuat natur daging saudara dan saya nyaman. Kita kalau mau jujur saudara, berapa kali setiap hari saudara bersyukur dengan kalimat mengaruniakan dalam ayat 16 ini. Yang mengubah hidup saudara. Yang tadinya kita harus mengalami kematian kekal. Sekarang saudara dan saya tidak lagi mengalami kematian kekal. Tapi kita kelak nanti akan mengalami hidup yang kekal bersama Bapa di surga selama-lamanya. Kalimat mengaruniakan mengubah ini semua. Tetapi berapa kali dalam satu hari saudara bersyukur untuk kalimat ini. Bukankah saudara mengucap syukur bukan karena kalimat ini. Tapi kebanyakan saudara dan saya mengucap syukur bukan kalimat mengaruniakan ini. Tapi kebanyakan kita mengucap syukur karena apa? Karena berkat materi yang saudara dan saya terima. Karena Tuhan berkati saya. Tuhan tolong saya. Tuhan sembuhkan saya. Kita mengucap syukur untuk semuanya itu. Bahkan kita bisa mengadakan pesta ucapan syukur. Mengundang jemaat. Mengundang teman-teman. Saudara seiman. Untuk merayakan ucapan syukur kita karena kita disembuhkan. Karena Tuhan berkati kita. Karena Tuhan membuat saya berhasil dan lain sebagainya. Tetapi seringkali kita lupa dengan kalimat mengaruniakan di sini yang mengubah hidup saudara dan saya. Yang seharusnya ini menjadi inti kehidupan saudara dan saya. Yang harusnya menjadi fokus kehidupan saudara dan saya. Yang seharusnya kalimat mengaruniakan dalam ayat 16 ini menjadi sesuatu yang membuat saudara terus punya motivasi, punya kerinduan untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Jadi dalam keadaan buruk, dalam keadaan penderitaan apapun, sakit dan lain sebagainya, seharusnya saudara saya mengucap syukur karena kalimat mengaruniakan ini. Sebab kalimat mengaruniakan di sini di mana Allah Bapa mengaruniakan anak yang tunggal. Allah Bapa mempersembahkan anak yang tunggal, dipersembahkan untuk menggantikan saudara dan saya yang seharusnya mati kekal. Saudara dan saya mengenai hidup yang kekal. Dan Yesus mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Jadi kematian kekal selamanya itu sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Itu yang mengubah saudara dan saya. Yang seharusnya kalimat mengaruniakan ini juga yang memotivasi saudara dan saya untuk bersaksi kepada orang di sekitar saudara dan saya. Memberitakan kabar baik kepada mereka. Bahwa di dalam Kristus Yesus Tuhan ada pengharapan yang pasti. Nah ini menjadi satu hal yang harusnya mendorong saudara dan saya. Memotivasi untuk kita terus memberitakan kabar baik. Atau amanat agung yang Allah berikan kepada saudara saya. Yang Allah tugaskan kepada saudara dan saya. Kan ini yang mengubah saudara dan saya. Dan Yesus dengan secara pribadi dia berkata itu saudara. Di dalam Yohanes 3:16. Dia bicara tentang pribadinya. Dan dia katakan bahwa Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya di sini Allah Bapa memberikan anaknya untuk dikorbankan, dipersembahkan bagi saudara dan saya. Ini yang mengubah hidup saudara dan saya. Maka dari itu saya katakan Yohanes 3:16 ini adalah inti Injil atau inti dari perjanjian baru. Sebab Yohanes 3:16 ini betul-betul berita kabar baik bagi manusia yang ada di dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Biarlah mulai saat ini saudara dan saya mengucap syukur. Bukan karena sudah diberkati saja. Bukan karena sudah disembuhkan saja. Bukan saudara karena ditolong Tuhan saja. Bukan karena Tuhan juga membuat saudara berhasil. Tidak saudara. Tapi biarlah
Kalimat mengaruniakan 16 ini menjadi satu tulisan tinta emas di dalam hati nurani saudara, saya dan saya. Sehingga ini terus menjadi pengingat buat saudara dan saya. Yang memotivasi untuk kita selalu bersyukur. Terima kasih Bapak, Kau sudah mengaruniakan anakmu yang tunggal untuk saya. Ini yang penting saudara. Ini harus menjadi dasar saudara dan saya mengucap syukur. Bukan yang lain, bukan hal yang materi saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam Matius pasal 20 ayat 28 saya akan bacakan. Matius 20 ayat 28, demikian firman Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah saudara, Matius 20 ayat 28 ini dengan sangat jelas sekali. Tuhan Yesus berkata bahwa dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Untuk melayani. Saudara, Yesus Kristus datang ke dunia dia dengan sangat tegas dan jelas. Dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Kalimat melayani di sini adalah kalimat aktif dalam bahasa aslinya. Artinya apa? Ada fokus, dia fokus kepada subjek yang dia layani. Fokus kepada subjek yang dia layani. Nah, siapa yang dia layani di dunia ini? Dia datang ke dunia untuk melayani siapa? Melayani saudara dan saya. Melayani jiwa-jiwa yang terhilang. Melayani jiwa-jiwa yang sedang menuju kepada kebinasaan kekal. Karena dosa. Dia sudah tahu melayani. Dan dia betul-betul kita tahu. Selama 3,5 tahun dia melayani buka bumi ini. Dia memberitakan kabar baik. Dia memberitakan kabar kesukaan. Dia memberitakan penggenapan perjanjian anugerah yang secara simbolik itu disampaikan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Jadi Yesus Kristus betul-betul datang sebagai Mesias. Dan dia nyatakan, dia buktikan, dia adalah Mesias yang dijanji-janjikan. Mesias yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Bahkan di dalam Kejadian pasal 12, 13, 14, 15 dan itu perjalanan tentang bagaimana Abraham dipanggil Tuhan keluar dari Ur Kasdim, lalu perjalanan Abraham sampai ke tinggal di tanah perjanjian, dan di mana ketika Abraham di dalam Kejadian pasal 15 Allah berjanji kepada Abraham akan memberikan keturunan, dan Allah juga berjanji kepada Abraham di dalam Kejadian 12 bahwa kalau orang yang memberkati kamu akan aku berkati. Orang yang mengutuk kamu, aku akan mengutuk kamu. Dan di dalam Kejadian 12 juga Allah berkata, dari kamu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, kalimat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ini pengertiannya apa? Yaitu pengertian tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan. Di mana Yesus sudah dinubuatkan. Dan dari Abraham lah lahir juru selamat dari keturunan Abraham ini. Nah, saudara, kalau kita lihat lebih lanjut lagi saudara. Bagaimana para nabi di dalam perjanjian lama. Musa sendiri pun berkata di dalam kitab Ulangan. Dia katakan di antara bangsa kamu, di antara kamu nanti akan muncul seorang nabi seperti aku. Siapa? Yesus Kristus Tuhan. Jadi Yesus sudah dinubuatkan dari zaman perjanjian lama. Bahkan dari sejak zaman ketika Adam dan Hawa masih ada di Taman Firdaus, dan ketika mereka jatuh dalam dosa, dan di dalam Kejadian 3:15 di mana Allah bernubuat, Allah berjanji bahwa akan datang juru selamat, yaitu siapa? Mesias, Yesus Kristus Tuhan. Dan Yesus tahu nubuatan itu pasti akan digenapi. Siapa yang menggenapinya? Dia yang sudah datang ke dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi Yesus tahu persis. Dia tahu misi datang ke dunia ngapain. Sehingga dia katakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, kalimat melayani ini sini, kalimat aktif. Fokus kepada satu objek. Objeknya siapa? Ya manusia-manusia yang berdosa ini, saudara dan saya. Dan ketika Tuhan Yesus melayani, pelayanan Tuhan pasti berhasil. Sebab apa? Sebab Tuhan fokus kepada pelayanan itu. Dia fokus kepada panggilannya. Dan dia fokus. Ketika dia melayani, dia katakan apa? Dia harus mati di kayu salib.
Itu target Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalimat melayani di sini ini juga menjadi suatu peringatan buat setiap orang percaya, setiap orang Kristen, baik itu para hamba Tuhan maupun para jemaat. Saudara dan saya, kita semua diminta sama Tuhan juga harus kita saling melayani satu dengan yang lain. Bahkan Tuhan memberikan contoh di dalam Yohanes pasal 13. Bagaimana dia mencuci kaki daripada 12 rasulnya. Dia cuci semua 12. Dia buktikan dia datang melayani. Dia cuci kaki para rasulnya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Demikian juga Tuhan mau. Saudara dan saya kita saling melayani satu dengan yang lain. Saling merendahkan hati kita untuk saling melayani. Bukan melayani untuk kepentingan. Bukan melayani untuk satu motivasi. Tapi biarlah kita melayani karena apa? Karena karunia Allah. Karena Allah mengaruniakan anak tunggal. Karena kalimat mengaruniakan dalam ayat 16 itulah yang membuat saudara dan saya juga termotivasi untuk kita melayani satu dengan yang lain. Memperhatikan dan menggandakan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tuhan kasih kita semua talenta, saudara. Ada talenta sebagai worship leader, layani Tuhan dengan talentamu sebagai worship leader. Ada yang lagi melayani sebagai singer, layani Tuhan sebagai talentamu sebagai singer. Ada yang melayani Tuhan sebagai pemusik, layani Tuhan dengan talenta kamu bermain musik. Saudara, ini penting saudara. Demikian juga kalau talenta kita untuk mengajar, belajar, ajarlah. Mengajar kebenaran firman Tuhan. Memberikan pengajaran firman Tuhan. Ada talenta untuk bersaksi, berkhotbah dan lain sebagainya. Semua talenta Tuhan berikan. Tapi Tuhan minta talenta itu jangan dikubur, tapi kita kembangkan. Agar talenta itu semakin berkembang, menghasilkan buah. Bukankah Tuhan juga memberikan perumpamaan tentang 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Yang 1 talenta dikubur saudara. Dan Tuhan marah. Dan saya percaya yang menerima 1 talenta ini bukan Kristen sejati. Tapi yang menerima 2 talenta, 5 talenta, inilah Kristen sejati. Sebab apa? Sebab pengen tahu talenta ini harus dikembangkan, harus menghasilkan. Demikian juga saudara dan saya. Dalam kita melayani Tuhan, fokus kepada talenta kita, kembangkan talenta kita. Dan kembangkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak sekali orang punya talenta saudara. Tapi dengan motivasi-motivasi yang lain. Saudara, Tuhan gak bisa dibohongin saudara. Jujur, saudara Tuhan gak bisa dibohongin. Dia lihat hati saudara dan saya. Ketika saudara dan saya melayani Tuhan, apa motivasi saudara dan saya? Tapi ketika saudara dan saya melayani Tuhan karena motivasi apa? Karena kita motivasinya ingin memuliakan Tuhan. Motivasi kita apa? Karena kita ingin mengucap syukur. Karena apa? Yohanes 3:16 berkata mengaruniakan. Artinya apa? Mengaruniakan di sini di mana Allah Bapa memberikan anak yang tunggal untuk dikorbankan. Menggantikan saudara yang seharusnya mati kekal. Anaknya mati kekal. Mengalami kematian maksudnya di atas kayu salib. Sehingga maut yang ada pada saudara dan saya sudah tidak ada lagi. Sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Kalimat mengaruniakan ia mengubah hidup saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya tidak akan mengalami kematian kekal. Itu sudah pasti. Saudara, saya hanya menghimbau. Setiap saudara dan saya punya talenta. Sebagai hamba Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan. Sudah melayani di berbagai bidang pelayanan, di apapun bidang yang sudah layani. Layani dengan sungguh-sungguh. Layani dengan menomor satukan Tuhan lebih dari segalanya. Jangan menomor duakan Tuhan. Melayani Tuhan kalau ada waktu. Melayani Tuhan kalau keadaan suasana baik-baik saja. Tidak seperti itu saudara. Melayani Tuhan yang benar kita harus bayar harga. Waktu, tenaga, keluarga, mungkin juga uang. Kita pasti keluar semuanya. Nah sudah yang kasih dalam Tuhan. Ayo. Sudah ada saya yang punya talenta. Anak-anak muda GB Grand Tup yang punya talenta. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di GB Grand Tup yang punya talenta. Ayo kembangkan talenta itu. Berikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab sudah dan saya, kita sudah menerima apa? Anak yang tunggal. Di mana Allah Bapa mengaruniakan anak yang tunggal. Dikorbankan untuk saudara dan saya. Sehingga itu yang mengubah hidup saudara dan saya. Saudara, saya hanya ingatkan. Mengaruniakan di sini harus menjadi satu dasar, hal yang utama dalam hidup saudara dan saya untuk selalu mengucap syukur tanpa dasar apa, tanpa motivasi apapun juga.
baik dalam keadaan susah dan duka, dalam keadaan penderitaan atau di dalam keadaan kesukaan, biarlah melayani Tuhan. Itu menjadi hal yang utama dalam hidup saudara dan saya. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, berkaca dirilah saat ini. Apakah engkau yang sudah punya talenta baik sebagai pemusik, sebagai worship leader, sebagai singer, sebagai hamba Tuhan, sebagai pembicara, sebagai pengkhotbah, sebagai pengajar dan lain sebagainya. Siapkan diri kita dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk lebih lagi fokus melayani Tuhan. Sebagai ucapan syukur saudara dan saya yang sudah menerima anak tunggal Allah Bapa diberikan buat saudara dan saya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ayat selanjutnya dikatakan bahwa untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Nah, saudara, kalimat untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Ini berarti kalimat banyak orang. Ini bukan kepada semua manusia di muka bumi ini, saudara. Tapi sekali lagi saya katakan banyak orang di sini ini bicara mengenai jumlah tertentu. Nah, jumlah tertentu ini saya nggak tahu berapa jumlahnya. Mungkin 3 miliar orang yang akan diselamatkan nanti. Mungkin 5 miliar orang yang akan diselamatkan nanti. Saya tidak tahu. Tapi Tuhan sudah tahu. Dan di dalam buku kehidupan anak domba Allah, saya percaya sudah tertulis berapa banyak nanti yang akan diselamatkan. Nah, pertanyaan saya, apakah saudara dan saya bahagian daripada yang dikatakan banyak orang ini? Artinya dikatakan bahwa Yesus Kristus harus mati dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, banyak orang di sini kan bicara mengenai jumlah, mengenai angka, saudara. Nah, apakah saudara ada di dalam jumlah itu? Ayo berkaca diri, saudara. Sebab saya katakan dulu status saudara punya KTP Kristen, punya surat baptisan, keanggotaan gereja. Itu tidak jaminan saudara dan saya menjadi seorang Kristen yang pasti diselamatkan. Yang pasti diselamatkan adalah apa? Kita harus cek diri masing-masing, mempersiapkan diri, kita berlomba. Apakah kita masuk bagian dari banyak orang yang dikatakan dalam ayat Matius 20:28 ini? Sebab Yesus katakan, aku harus mati, ya, aku harus berkorban, ya, menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, banyak orang ini bicara jumlah. Nah, saudara dan saya apakah ada di dalam jumlah itu? Ayo kita berlomba, cek diri masing-masing. Ciri-ciri orang yang sudah menerima anugerah keselamatan atau yang sudah ditebus itu seperti apa sih? Saya selalu katakan ada ciri-ciri yang, ya salah satu ciri yang paling gampang saudara ya. Yaitu orang yang sudah menerima tebusan. Pasti punya kerinduan untuk melayani. Kerinduan untuk baca firman. Merenungkan firman, berdoa. Itu pasti ada. Nah, kalau saudara mengaku saya sudah ditebus, saya sudah menjadi anak-anak Tuhan. Tapi setiap hari gak pernah baca firman Tuhan, gak pernah berdoa dan lain sebagainya. Saya yakin sudah kemungkinan besar sudah Kristen palsu. Dan tidak masuk bagian banyak orang. Kenapa saya bicara keras dan tegas? Sebab ini saya mengasihi jemaat GBI Grand Tupat supaya kita cek diri masing-masing. Sebab orang yang punya kerinduan setiap hari baca firman, merenungkan firman, berdoa, mengucap syukur dan lain sebagainya, melayani Tuhan tanpa pamrih, itu datang dari mana? Dari Roh Kudus yang ada di dalam roh saudara dan saya. Roh Kudus ini yang memberikan kerinduan. Roh Kudus ini memberikan tanggung jawab. Roh Kudus ini memberikan kesadaran rohani. Untuk saudara dan saya melayani Tuhan. Untuk saudara dan saya memastikan. Untuk saudara dan saya juga punya kerinduan. Untuk baca, renungkan firman, belajar firman dengan sungguh-sungguh. Antusias, merespon dengar firman Tuhan. Dan mempersiapkan diri dalam ibadah ini. Membuka hati untuk firman Tuhan. Dan itu semua datang daripada Roh Kudus. Yang ada di dalam rohani saudara saya. Atau di dalam hati nurani saudara dan saya. Itu pasti muncul seperti itu, kerinduan itu. Saudara. Tapi kalau enggak ada kerinduan itu, cek diri. Ayo mulai pagi ini, saudara sadar dan bertobat. Minta ampun dan undang Yesus masuk dalam hatimu. Agar saudara masuk dalam jumlah banyak orang itu. Artinya Yesus mati, Yesus menebus bagi banyak orang.
saudara dan saya ada di angka banyak orang itu. Di area banyak orang itu, di kelompok banyak orang itu. Yaitu apa? Orang pilihan Tuhan. Saya percaya saudara. Masih banyak saudara. Oleh sebab itu saudara, saya ingatkan lewat khotbah pada saat ini. Cek diri masing-masing. Sudahkah saudara dan saya ditebus oleh Allah? Dan kalau saudara saya sudah ditebus Allah, saudara masuk dalam kategori banyak orang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalimat melayani saudara. Ini kalimat yang sering kali menjadi sesuatu yang sebagian para hamba Tuhan suka dengan kalimat melayani. Dan kita tahu banyak hamba Tuhan yang terkenal dan lain sebagainya. Mereka ketika melayani, mereka punya syarat dalam melayani Tuhan. Ini yang kurang ajar saudara. Banyak hamba Tuhan yang cukup terkenal, yang sudah punya nama. Kalau melayani, minta hotel bintang 5. Minimal bintang 4. Ya. Naik pesawat, kalau perlu first class atau business class. Ya walaupun tidak semua hamba Tuhan seperti ini. Dan ketentuan persembahan kasihnya pun saudara, dalam tanda kutip sudah ada tarifnya saudara. Sudah ada tarifnya, ada yang 5 juta, 10 juta, mungkin saudara, mungkin ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan. Firman bukan untuk dijual. Firman untuk dibagikan secara gratis. Ini kabar baik bagi setiap saudara dan saya. Saudara dan saya yang sudah menerima anugerah keselamatan. Menerima anak yang tunggal dikorbankan bagi saudara dan saya. Kita terima secara gratis. Harusnya kabar baik ini juga kita sampaikan secara gratis. Saudara, melayani Tuhan itu perlu bayar harga. Waktu, uang dan lain sebagainya. Jangan pernah memperkaya diri dari pelayanan. Jangan pernah memperkaya diri dari pelayanan. Sebab saat ini banyak sekali hamba Tuhan memperkaya diri dari pelayanan. Hidup mewah dan lain sebagainya. Dari uang gereja. Saudara, hamba-hamba Tuhan seperti ini saya yakin. Ketika Yesus datang kali kedua. Kemungkinan besar. Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau, nyala engkau segala pembuat kejahatan. Hati-hati saudara. Banyak hamba Tuhan yang seperti ini. Tapi yang Tuhan mau adalah apa? Hamba Tuhan yang membayar harga. Kita tahu saudara, para rasul semuanya bayar harga. Bahkan para rasul sebagian besar, boleh dikatakan hanya satu rasul yang mati secara normal, yaitu Yohanes Zebedeus. Tapi selebihnya mereka mati syahid. Mereka meninggalkan keluarganya. Mereka menderita karena Injil. Mereka dipenjara karena Injil. Mereka dianiaya karena Injil. Mereka kelaparan karena Injil. Semua itu karena Injil. Mereka bayar harga. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Sudah dan saya. Ayo. Yang seperti tadi saya katakan. Melayani Tuhan itu harus nomor 1. Lebih dari segalanya. Baru melayani keluarga itu nomor 2. Nomor 3 baru melayani gereja. Kenapa gereja melayani nomor 3? Segala aktivitas gereja dalam arti kata secara administrasinya kita harus nomor 3 itu gereja. Tapi melayani Tuhan itu harus nomor 1. Keluarga nomor 2. Nah sudah yang kasih dalam Tuhan. Ini poin penting bagi saudara dan saya. Tapi sekarang juga ada banyak sekali yang hamba Tuhan. Yang karena masalah COVID-19 ini juga. Mereka tidak berani ambil bagian dalam pelayanan. Kadang-kadang mereka dengan berbagai alasan. Untuk apa? Untuk minta waktu. Tunggu nanti aman dulu. Saudara, kita masing-masing punya pemikiran yang berbeda. Saya diberikan tugas. Dan saya dapat tugas harus pergi ke beberapa kota. Ya, mulai bulan 7 saya kembali melayani Tuhan. Ke beberapa kota, saya melayani firman, saya ngajar PA dan lain sebagainya. Saya tetap pergi saudara. Tapi tentu dengan menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditentukan pemerintah. Semua saya jalankan protokol pemerintah. Dengan ketat, dengan disiplin. Kenapa? Karena tanggung jawab panggilan, saya tetap harus pergi. Walaupun ada resikonya.
Tapi saya percaya ketika saya pergi untuk kemuliaan nama Tuhan, ada pelindungan kuasa dari Yesus bagi saya. Demikian juga saya hanya menghimbau buat teman-teman yang melayani Tuhan. Ayo, nomor satukan Tuhan dalam melayani Tuhan. Baru keluarga. Jangan banyak alasan apapun juga. Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu hatimu. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Kita lihat selanjutnya lagi, saudara. Ya. Kenapa Tuhan Yesus begitu sukses melayani Tuhan? Kenapa Tuhan Yesus sukses melayani, memberitakan kabar baik? Injil Kerajaan Surga. Tuhan Yesus juga para rasulnya berhasil memberitakan kabar baik. Karena apa? Karena mereka mau bayar harga. Karena mereka datang melayani, mereka datang tuh untuk melayani, bukan untuk dilayani. Mereka datang sebagai hamba, bukan sebagai tuan. Yang harusnya semuanya serba disediakan. Saudara, kalau saudara dan saya sudah dipanggil untuk melayani Tuhan, baik di gereja, sebagai worship leader, singer, pemusik, diaken, diakonis, atau sebagai hamba Tuhan, sebagai pembicara, pengkhotbah, ayo layani dengan apa yang ada. Dan jangan banyak tuntutan apa-apa. Dan jangan banyak alasan apapun juga. Saya percaya wabah COVID ini terjadi tanpa izin Tuhan tidak akan pernah terjadi. Tapi saya percaya kabar baik tetap harus diberitakan. Melayani tetap jalan. Walaupun masih online kita tetap melayani. Kita harus tetap melayani, saudara. Dan kita harus berdoa bersama-sama. Semoga kita bisa kembali beribadah secara langsung, saudara. Tatap muka kembali. Kita berdoa, minta Tuhan buka jalan untuk saudara dan saya. Sebab juga ada kerinduan buat saudara dan saya, juga kita punya kerinduan untuk tatap muka dalam ibadah. Tapi saya percaya juga ibadah online ini juga Tuhan hadir dalam ibadah kita ini. Di setiap rumah kita masing-masing. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang tadi saya katakan bukan untuk semua orang. Tapi banyak orang di sini tadi saya sudah katakan bahwa ini bicara jumlah. Jumlah di sini kita nggak tahu berapa. Yang tadi saya sebut juga bisa 3 miliar, bisa 2 miliar, bisa 1 miliar, mungkin bisa 5 miliar. Oleh sebab itu bagian saudara dan saya untuk kita berlomba mencek diri masing-masing. Apakah kita sudah ada di dalam bagian itu? Saudara, tanpa ketaatan Tuhan Yesus tidak akan pernah ada keselamatan. Ini penting, saudara. Di dalam khotbah saya minggu yang lalu 13 September saya singgung ini, saudara. Yaitu apa? Yang pernah saya katakan, iman kita kepada Kristus, ya, tanpa ketaatan Yesus mati di kayu salib itu percuma, itu sia-sia. Iman kita mendatangkan keselamatan yang pasti. Karena apa? Karena ketaatan Yesus mati di atas kayu salib. Karena ketaatan Yesus datang ke dunia ini, memang dia harus mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Jadi ketaatan Yesus yang menyelamatkan saudara dan saya. Dan Yesus menyelamatkan saudara dan saya. Dia juga melihat iman kita kepada dia. Dia temukan gak iman itu di dalam hati nurani saudara dan saya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Demikian juga tanpa ketaatan Tuhan Yesus, iman Kristen kita akan sia-sia. Nanti saya katakan. Jadi artinya kita diselamatkan kepada ketaatan sempurna dari Tuhan Yesus. Kita diselamatkan karena ketaatan yang sempurna daripada Tuhan Yesus. Ini poin, saudara. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saudara percaya Yesus Kristus mati di kayu salib untuk saudara dan saya? Apakah saudara percaya? Tentu gampang saudara akan jawab, oh saya percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara saya. Percaya. Tapi bukti percaya kita itu apa? Seorang yang betul-betul percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk dosa saudara, untuk saudara-saudara kita, kita pasti selalu menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, mengucap syukur terus dan terus. Kenapa? Karena ini berkat terbesar dalam hidup saudara dan saya. Ini mujizat terbesar buat saudara dan saya. Di mana inilah yang mengubah hidup saudara dan saya yang harus mati kekal. Kembali kita akan menerima hidup yang kekal. Ini poin yang penting buat saudara dan saya.
Ini hal yang penting yang harus menjadi yang boleh tertulis dalam hati nurani saudara dan saya. Kalau saudara dan saya percaya Yesus mati untuk saudara dan saya, nah Tuhan cuma butuh untuk kita membalas kematian Tuhan Yesus Kristus, untuk membalas ucapan syukur kita. Bagaimana caranya? Yang seperti saya katakan 2 minggu yang lalu, walaupun saudara dan saya punya 1000 lidah, kita untuk memuliakan Tuhan itu tidak cukup. Walaupun saudara memberikan diri saudara dibakar untuk Tuhan, itu enggak cukup. Tapi yang membuat Tuhan senang adalah jadilah pelaku firman. Sebagai bentuk ucapan syukur saudara dan saya. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 14 ayat 15. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti semua perintahku. Nah saudara, inilah bentuk ucapan syukur kita. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mati di kayu salib buat saudara dan saya. Nah sebagai bentuknya apa? Kita menjadi pelaku firman. Senangkan dia, muliakan dia, puji dia. Dengan sikap hidup saudara dan saya. Sehingga dimanapun saudara dan saya berada, saudara dan saya menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat di sini bukan berarti saudara dan saya membagi-bagikan hadiah dan lain sebagainya. Tetapi menjadi berkat adalah apa? Sikap hidup saya mencerminkan firman Tuhan sehingga ada kasih Tuhan, ada firman Tuhan yang tergambar dengan lewat perkataan saudara, yang tergambar, yang teraplikasi lewat perbuatan saudara dan saya. Itu tanda kita mengasihi Tuhan, menjadi pelaku firman-Nya. Kita menjadi pelaku firman bukan karena natur daging kita yang hebat, tidak. Tapi karena Roh Kudus yang Tuhan utus sebagai penolong untuk menolong kita menjadi pelaku firman. Jadi seorang yang sudah menjadi Kristen sejati, seorang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai penebus pribadinya, yang sudah mati di kayu salib, yang sudah menerima berkat karunia Allah itu. Di dalam ayat 16 di mana Allah Bapa mengaruniakan anak yang tunggal. Allah Bapa memberikan berkat agungnya kepada saudara dan saya. Cirinya adalah apa? Ada Roh Kudus di dalam roh saudara dan saya. Roh Kudus inilah yang memotivasi saudara dan saya. Yang memberikan kerinduan yang terus dan terus untuk mengucap syukur menjadi pelaku firman dalam hidup saudara dan saya. Sehingga dimanapun saudara dan saya berada, kita menjadi surat Allah yang hidup. Sehingga orang boleh melihat, orang boleh mengenal ada Yesus dalam hidup saudara dan saya. Orang boleh melihat bahwa ada firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga tanpa kita bicara Yesus pun, orang bisa melihat dengan sikap hidup saudara dan saya. Ada firman yang keluar dari sikap hidup saudara dan saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita satukan hati kita dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat berkat firman pada pagi dan siang hari ini. Biar Engkau memberkati perenungan firman pada pagi dan siang ini. Di mana kami percaya Bapak, firman ini datang dan firman ini disampaikan karena iluminasi, pewahyuan daripada Allah Roh Kudus sendiri. Dan Bapak percaya Bapak, firman yang Bapak sampaikan ini begitu sederhana, kalimat yang mungkin begitu terbatas yang Bapak sampaikan. Tapi Bapak mohon Bapak, mari Roh Kudus tolong. Biar firman yang disampaikan dengan kalimat yang mungkin ada hal yang sulit. Tapi biarlah Roh Kudus yang meluruskannya. Roh Kudus yang menyempurnakan ini di dalam pengertian setiap jemaatmu atau setiap yang mendengar firman ini. Sehingga setiap pribadi boleh mengerti akan firman yang sudah kami dengar ini. Tuliskan Roh Kudus itu di dalam setiap hati nurani kami. Meteraikan Roh Kudus ini dalam setiap hati nurani kami. Sehingga firman yang disampaikan pada pagi dan siang ini betul-betul menjadi momentum prima bagi setiap kami. Bapak terima kasih buat firman pada saat ini. Biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dengan kepadamu karena Bapa Surgawi telah mengaruniakan berkat yang agung. Mengaruniakan anak yang tunggal untuk menjadi penebusan bagi setiap kami. Sehingga dengan kalimat penebusan ini, dengan penebusan ini Bapak, kami percaya kami sudah menerima kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapak untuk semua ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan memberikan persembahan kita. Mari Bapak Ibu yang ada di dalam rumah, kita siapkan persembahan kita. Saya undang untuk Bapak Ibu Jemaat GBI Grento Parep, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan dan ucapan syukur, boleh kita sama-sama untuk memberikan persembahan kita ke rekening
gereja kita di rekening BCA atas nama Bapak Rudi Iskandar dengan nomor rekening di 576 5197 128. Mari Bapak Ibu, saya himbau untuk mari kita sama-sama memberikan persembahan, karena kita gereja masih membutuhkan untuk biaya ruko kita yang masih dalam proses pembangunan. Kiranya Bapak Ibu Jemaat GBI Grand Tuparep sama-sama kita mendukung untuk kelancaran pembangunan gereja kita. Kiranya Bapak Ibu bisa memberikan persepuluhan, persembahannya ataupun ucapan syukurnya ke rekening gereja kita di rekening BCA atas nama Bapak Rudi Iskandar. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita sama-sama angkat persembahan kita. Kita akan bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada pagi siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Bila mana Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, Kau memberkati ibadah kami, dan kami juga boleh mendengarkan firman melalui hamba-Mu Bapa. Biarlah berkat firman yang boleh kami terima boleh menjadi dupa yang harum ya Bapa, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami boleh lebih lagi Tuhan memberikan yang terbaik bagi pelayanan kami ya Tuhan. Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah kami juga akan memberikan persembahan kami Tuhan. Berkatilah persembahan atau perpuluhan atau ucapan syukur kami ini Tuhan. Biarlah berapapun yang kami berikan Tuhan, Kau tidak melihat nominal Bapa, tapi kami percaya Tuhan, Kau melihat hati kami ya Bapa, di mana kami memberikan ini dengan penuh sukacita ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, biarlah persembahan ini boleh berguna bagi kerajaan-Mu ya Bapa, dan boleh berguna bagi apapun menjadi kebutuhan dalam ibadah kami ini ya Bapa. Biarlah persembahan ini Tuhan Kau berkati lebih lagi ya Bapa. Dan kami juga Tuhan yang sudah memberikan persembahan, Kau memberkati kami lebih lagi ya Bapa. Baik dalam pekerjaan kami Tuhan, baik dalam keluarga kami, baik dalam pelayanan kami, dalam sekolah kami, Kau tambah-tambahkan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk memberikan persembahan, dan kami ucapkan terima kasih. Haleluya, amin. Sampai
menerima berkat dari hambanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya undang untuk saudara bangkit berdiri, buka hatimu dan angkat kedua tangan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Tuhan datang yang kali kedua. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.